Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mendemokan Basic SQL. Perkenalkan, nama saya Nando Septian Prisandi dengan NIM terakhir 057. Saya Cynthia Arisla Miftakul Nikma dengan 3 digit NIM terakhir 204. Saya Christian Florence Tagalong dengan terakhir 232. Kita akan mendemokan Basic SQL dan akan melanjutkan ke videonya. Selamat menyaksikan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai Basic SQL. Yang pertama itu ya ini select. Kemudian Kemudian ada insert, yang ketiga itu ada update, dan yang terakhir itu ada delete. Oke, sebelumnya kita lihat dulu di dalam database kita tuh ada tabel apa aja sih. Nah, di sini ada tabel guru, jawaban, level, mapel, materi, nilai, siswa, soal, dan user. Nah, di sini misal kita mau menselect salah satu tabel untuk menampilkan tabel. Nah, jadi fungsi dari select ini adalah kita mau nampilin si tabelnya itu. Jadi caranya adalah kita ketik select. Terus bintang, jadi bintang ini fungsinya untuk menampilin semua isi dari si tabelnya. Select bintang from tabel apa sih yang mau kita tampilin. Nah, kita misal mau tampilin tabel nilai, jadi select bintang from nilai. Nah, langsung aja kita running. Nah, munculnya seperti ini. Jadi di dalam tabel nilai itu ada ID siswa, ID materi, total percobaan, dan juga nilai akhir tertinggi. Seperti ini. Nah, tapi kalau kita mau nampilin salah satunya aja tuh gimana? Nah, caranya yaitu kita bisa select tabel apa, mana yang mau kalian pilih. Misal saya mau milih bagian ID aja. ID from nilai. Terus kita bisa running dia. Seperti ini. Nah, yang muncul cuma bagian ID-nya aja. Seperti itu. Oke, yang kedua, kita akan membahas mengenai insert. Jadi fungsi insert itu yaitu untuk menambahkan data ke dalam suatu tabel. Misal dari tabel nilai tadi, saya ingin menambahkan satu data nih. Jadi caranya yaitu insert into nama tabelnya apa? Nilai. Terus values. Nah, di dalam values ini fungsinya untuk nambahin data apa yang mau kita tambah. Jadi di sini tadi, bentar saya running dulu ini. Di sini ada ID siswa, ID materi, total percobaan, nilai akhir tertinggi. Nah, di sini saya juga mau nambahin ke data ke-11. Jadi, misal ID-nya dia adalah 11. Kemudian, ID siswanya berapa? Misal saya bikin 111. Kemudian, ID materi. ID materinya kita misal dia ID materinya 2. Kemudian total percobaannya dia juga 2, nilai akhir tertingginya dia misal 90. Setelah itu di akhir jangan lupa kasih titik koma. Kemudian kita running. Nah, di sini udah berhasil menginsert atribut baru. Nah, nih kalau kita running hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada data baru, yakni data yang kita buat tadi. Dengan ID 11, ID siswanya 111, ID materinya 2, total percobaannya 2, dan nilai akhir tertingginya 90. Jadi di sini kita udah berhasil menginsert data baru. Oke, selanjutnya yaitu update. Nah, update ini fungsinya adalah untuk mengganti atau mengupdate data yang udah kita punya menjadi nilainya yang lain gitu. Misal dari nilai ini tadi ya, dari tabel nilai ini tadi kita mau mengupdate nih nilai salah satunya. Jadi di sini tinggal update nilai nama tabelnya. Kemudian kita set. Set ini fungsinya buat data mana sih yang mau kalian ganti gitu. Misal set di sini yang mau saya ganti yaitu total percobaan, bagian total percobaan. Mau saya ganti ke 5 gitu ya misalnya. Yang mana sih yang mau kalian ganti? Jadi kita pakai where condition. Where, misal kita ambil dari ID siswa ya. ID siswa sama dengan
111 gini ya. Misal, nah, jadi ini update nilai. Jadi update ini gunanya untuk mengganti data yang telah ada dari tabel nilai. Terus set ini menggantinya ke berapa? Nah, mengganti dari total percobaannya 5 dari ID siswanya 111. Jadi misal kita running, ini udah berhasil. Jadi ketika kita buka tabelnya, nah yang ID siswanya 111, total percobaannya terupdate menjadi 5, yang awalnya tadi 2, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu delete. Nah, delete ini fungsinya untuk menghapus data dari suatu tabel. Jadi caranya adalah delete from. Nah, tabel apa sih yang mau kalian hapus? Di sini saya mau menghapus tabel nilai, di mana ID siswanya sama dengan 111. Jadi saya mau menghapus dari tabel nilai di mana ID siswanya itu 111, which is yang nomor 11 ini. Kita running. Oke, udah berhasil. Setelah itu ketika kita buka, data yang nomor 11 tadi udah nggak ada, atau data yang dengan ID siswa 111 sudah tidak ada. Seperti itu. Jadi di sini saya Krisden dengan 3 name terakhir 232 akan menjelaskan tentang basic SQL, tentang where, group by, dan having. Jadi sebelumnya itu aku mau jelasin fungsi ketiganya itu untuk menyaring data. Yang pertama itu fungsi where. Nah, untuk where itu pertama kan kita pilih dulu data mana yang mau kita saring. Contohnya dari, kita tunjukin dulu deh tabelnya. Tabel, misalnya tabel nilai. Kita pilih. Nah, sini kan ada ID nilai, ID siswa, ID materi, total percobaan, dan nilai akhir tertingginya. Misalnya kita mau melihat ID materi itu, ID siswanya itu yang nilai akhir tertingginya itu lebih dari 85. Nanti kita buat select gini. Soalnya, terus kita pilih, kita tulis where, di mana kolomnya itu kan nilai akhir tertingginya tuh, kita mau lihat nilai akhir tertinggi lebih dari 85. Jangan lupa semikolom. Terus kita jalanin. Nah, jadi di sini kita bisa ngelihat ID nilainya juga, ID siswa, ID materi, total percobaan. Kita bisa ngelihat ini semua sih karena kita select all juga sih. Nah, kira-kira begitu. Kita lanjut ke group by. Sama kayak di where, kita harus nge-select dulu. Tapi kalau di group by itu kita mau spesifikasi ngelihat di ID materi ini rata-rata nilai akhir tertingginya tuh berapa sih. Jadi contoh kita mau ngelihat dulu deh. From nilais. Nih, sini kan ada 10 baris. Kita mau di ID materinya itu, di per ID materinya itu nilai rata-rata nilai akhir tertingginya itu berapa. Jadi kita spesifikasi aja ID materi, nah di group by ini itu kalau mau gunain itu sebelumnya harus pakai aggregate function. Aggregate function itu contohnya itu kayak max, min, count, dan average. Di sini kan kita mau ngelihat rata-rata, makanya kita pakai fungsi average. Jadi kita masukin nama kolomnya nilai akhir tertinggi, from tabelnya, nama tabelnya, tabel nilai. Terus kita buat panggil si fungsinya group by. Kita buat by ID materi. Oke, kalau udah gitu kita jalanin pakai Alt X atau pakai yang ini juga boleh. Nah, bakal muncul nih ID materi 3 itu average-nya 85,3, ID materi yang kedua 83,3, ID materi 1 average-nya 90. Nah, gitu. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu having. Nah, having ini tuh juga
untuk nyaring data biasanya dipakai setelah pakai fungsi group by. Sama kayak group by, jadi kita bisa tinggal copy aja ini. Karena biasanya dipakai untuk group by juga. Nah, ini kan by ID materi. Terus kita mau ngelihat group by ID materinya itu rata-ratanya itu yang lebih tinggi dari, misalnya ini untuk contoh aja, misalnya lebih dari 84 gitu. Having, kita tetap pakai ini, average ini, gitu aja. Terus misalnya lebih dari 84, jangan lupa semikolonnya. Kita Alt X. Nah, dia bakal ID materi kedua itu bakal hilang karena dia tadi lebih kecil dari 84 kan. Nah, kira-kira begitu, dan mungkin bisa dicoba untuk yang lain juga. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Yang pertama, saya akan mendemokan tentang inner join. Di sini saya akan memakai tabel siswa dan tabel guru. Oke, berikut sintaksnya. Kita select dulu, terlebih dahulu kita akan ambil siswa ID-nya. Kenapa di sini kita memakai siswas.id? Karena ID ini ada di tabel siswa dan ada di tabel guru. Makanya kita harus mengidentifikasi dia itu ID dari tabel yang mana, yaitu tabel siswa. Lalu kita ambil namanya. Nama ini juga kita harus definisikan dia diambil dari tabel mana, karena nama ini ada di tabel guru dan ada di tabel siswa. Lalu kita ambil nama gurunya. Lalu kita ambil NISN. NISN tidak perlu ditambahi siswas dot, karena NISN itu cuma ada di tabel siswa. Maka dari itu kita tidak perlu menambahkan detail di depannya. Lalu kita bakal ambil NIP. Lalu mungkin ini terlebih dahulu kita ambil from tabel siswas terlebih dahulu. Lalu kita akan inner join dari tabel guru on, yang dimana kita akan mencari dari siswa. Oh ya, yang kita melupakan sesuatu, yaitu ID wali dari siswa. ID wali. Kita tidak perlu mendefinisikan ID wali dari mana, karena ID wali itu cuma ada di tabel siswa. Kita ambil siswa ID wali sama dengan kita coba jalanin terlebih dahulu. Oh, ini kurang S. Selalu fokus ya teman-teman. Nah, kita di sini udah dapat dari ID wali, nama, ini nama siswa, lalu ada nama guru, lalu NISN dari siswa dan juga NIP-nya. Lalu yang kedua kita akan belajar tentang left join dan right join. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu inner join itu seperti apa. Inner join ini dia akan mencari dua nilai yang sama dari dua tabel yang berbeda tadi, seperti guru dan juga siswa. Jika di guru dan di siswa ada nilai yang sama, yang dimana ini ID wali dan juga ID guru, jika ada yang sama, dia akan mengambil nilai yang sama. Tetapi untuk left join, jika dia tidak ada pada di tabel kiri dan kanan tidak ada yang sama, maka dia tidak akan dihiraukan, tapi tetap akan ditampilkan sebagai null. Begitu juga dengan right join.
yang dimana di right join ini sebenarnya sama seperti left join, tetapi dia akan berpatokan pada tabel yang kanan, yang dimana tabel kanan adalah tabel guru. Nah, kenapa ini baru kelihatan pas right join? Karena di tabel left tadi, tabel left itu kan siswa, sedangkan siswa tadi memiliki ID wali. Dan tabel guru yang dimana yang di sebelah kanan, dia kan ada yang tidak dimiliki oleh siswa, makanya dia nol, tapi dia tetap ditampilkan. Seperti itu. Mungkin sekian demo yang saya sampaikan tentang join, yaitu inner join, left join, dan right join. Sekian demo dari kelompok kami, kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya.